Meskipun Paus Fransiskus menyerukan agar para imam harus berbau seperti domba, tetapi masih banyak para imam yang berbau sakristi, artinya hanya melakukan misa tetapi tanpa memperhatikan umatnya. Atau juga imam yang berbau uang, berbau kekuasaan, berbau status sosial, artinya hanya mengejar kepentingan pribadi, superioritas, dan otoritas, tetapi tanpa memperhatikan kualitas iman umatnya. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Yang menjadi kepala keluarga harus bisa menjadi gembala dalam keluarganya, yang mengenal betul kehidupan keluarganya, dan mampu menjadi pembimbing yang baik, agar semua orang yang hidup bersamanya dapat merasakan belas kasihan yang sama dan hidup selalu dalam berkat yang diterima dari Tuhan. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih dan penyayang, melalui kebaikan-Mu, Engkau tidak hanya menciptakan kami dan memberi kami kehidupan, tetapi juga terus memperhatikan kami yang memanggil-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk mereka yang telah menyentuh hidup kami dengan belas kasih-Mu, dan kami berdoa agar kami dapat menjadi pekerja yang setia dan pemberi perawatan yang penuh kasih, sehingga semua orang dapat melihat wajah-Mu dan menjalani kepenuhan hidup yang Engkau inginkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, kita diberitahu tentang asal-usul nama Israel. Yakub mengalami pergumulan dengan sosok ilahi, dan kemudian ia diberkati dengan nama baru, yaitu Israel, yang berarti orang yang bergumul dengan Allah. Pergumulan yang dialami oleh Yakub memiliki suatu makna baru bagi kehidupannya. Yakub menganggap pergumulan itu sebagai tanda berkat karena dia telah melihat wajah Tuhan. Ada beberapa orang yang menafsir yang mengatakan bahwa pergumulan yang dialami oleh Yakub adalah pergumulan spiritual atau pergumulan dalam doa. Tetapi ada juga yang mengatakan pergumulan secara fisik. Terlepas dari penafsiran tersebut, saya secara pribadi lebih memilih bahwa pergumulan yang dialami oleh Yakub adalah pergumulan spiritual atau pergumulan dalam doa, karena ia telah berjuang untuk memahami dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Setelah pergumulan itu, Yakub memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa Tuhan, karena dia sendiri telah melihat Tuhan muka dengan muka. Padahal dalam pemikiran zaman kuno bahwa mereka yang melihat Tuhan tidak akan selamat dari pengalaman itu. Apakah kita dalam pergumulan hidup kita sehari-hari masih mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus sekali lagi menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang hidup seperti domba tanpa gembala. Ia melakukan mujizat penyembuhan terhadap orang bisu yang kerasukan setan. Yesus menyadari bahwa pelayanannya yang singkat di dunia ini tidak dapat menjangkau semua orang secara fisik yang membutuhkan pertolongannya, sehingga ia meminta kepada murid-muridnya dan kepada kita semua untuk berdoa agar ada lebih banyak orang datang kepada Tuhan untuk menuai tuaiannya. Kepedulian Yesus terhadap semua orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala, karena Yesus bersentuhan langsung dengan mereka dan tahu betul kehidupan seperti apa yang terjadi, sehingga ia berusaha untuk menjadi pemberi arahan dan bimbingan yang baik kepada mereka. Yesus adalah gembala terbaik kita. Dia tahu betul kehidupan kita, dan oleh karena itu, ketika dia melakukan mujizatnya, dia tidak melakukan untuk mengejutkan orang, tetapi agar semua orang mengalami keselamatan dan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Kebutuhan tenaga kerja masih sangat diperlukan. Ada banyak orang yang kelelahan dan terlantar karena banyak yang tidak benar-benar memiliki seorang gembala untuk membimbing mereka, dan yang lain memilikinya tetapi seolah-olah mereka tidak memilikinya, karena mereka adalah gembala yang selalu terus mengeluh dan lebih tertarik pada hal-hal lain daripada melayani umat mereka, atau yang lebih buruk, daripada melayani orang yang mereka layani. Meskipun
Paus Fransiskus menyerukan agar para imam harus berbau seperti domba. Tetapi masih banyak imam yang berbau sakristi, artinya hanya melakukan misa, tetapi tanpa memperhatikan umatnya. Ada juga imam yang berbau uang, berbau kekuasaan, berbau status sosial, artinya hanya mengejar kepentingan pribadi, superioritas, otoritas, tetapi tanpa memperhatikan kualitas iman umatnya. Meskipun Paus Fransiskus meminta para imamnya untuk turun ke jalan, untuk mencari domba-dombanya, tetapi banyak yang masih ditempatkan di pastoran mereka, di sakristi atau di gereja parokinya, dan hanya menunggu domba pergi ke gereja. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Yang menjadi kepala keluarga harus menjadi pembimbing yang baik. Yang menjadi kepala keluarga harus bisa menjadi gembala dalam keluarga, yang mengenal betul kehidupan keluarganya dan mampu menjadi pembimbing yang baik, agar semua orang yang hidup bersamanya, terlepas dari istri dan anak-anaknya, agar mereka dapat merasakan belas kasihan yang sama dan hidup selalu dalam berkat yang diterima dari Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus terus mengajarkan kita untuk tahu dan peka terhadap situasi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya sebagai umat Kristiani, kita semua yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Ini adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, seperti yang dikatakan Tuhan sendiri dalam Injil hari ini, meminta murid-muridnya untuk berdoa dan meminta Tuan panen untuk mengirim pekerja mengumpulkan panenannya, karena panenannya banyak tetapi pekerjanya sedikit. Ini menyoroti kepada kita betapa sedikit dari kita yang benar-benar mengabdikan diri untuk mengikutinya. Dan jika hanya lebih banyak orang yang mau mempercayakan diri mereka kepada Tuhan, maka akan ada lebih banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.